Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 111. Itu benar. Zhao Hongying mengangguk, dan kemudian dia berkata kepada David. David, aku membuka klub kesehatan wanita ini sebelum aku memberitahu Suken. Oh. Zhao Hongying, saudari Zhao, karena Anda sudah memiliki bisnis sendiri, mengapa Anda masih ingin menjadi sekretaris Suken? Saya berinisiatif untuk menjadi sekretarisnya. Zhao Hongying menjawab seperti ini. Oh. Kenapa? David merasa lebih penasaran. Sebenarnya, Suken dan saya adalah teman sekelas dan kekasih. Kami belajar bersama di Harvard Business School. Setelah belajar dan kembali ke Cina, ayah Suken memberinya 500 juta yuan untuk memulai bisnisnya sendiri, dan saya membuka klub kesehatan wanita ini di Jiangbei. Setelah Zhao Hongying menjelaskan, dia berkata lagi. Awalnya saya tidak punya pengalaman, jadi ini menyebabkan operasi yang merugi. Suken banyak membantu saya setelah mengetahuinya, termasuk menggunakan koneksi pribadinya untuk membantu saya. Jadi klub wanita ini baru berkembang menjadi skala seperti sekarang ini, bisa dikatakan Suken telah banyak berkontribusi. Suken telah membuka beberapa perusahaan sendiri dan biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan, jadi saya berinisiatif untuk jadilah sekretarisnya, hanya untuk membagi beberapa pekerjaan untuknya. Tapi aku bisa dengan bebas mengatur waktu luang, dan itu tidak akan mempengaruhi pengoperasian klub wanita ini. Oh. Tuan Muda Su memiliki hati untukmu. Setelah mendengar ini, kesan David tentang Suken sedikit meningkat. Karena dia telah mendengar banyak tentang perbuatan Suken sebagai putra Su Mingshan, orang terkaya di Jiangbei. Meskipun dia menyukai mobil mewah, dia rendah hati dan sederhana, dan tidak ada berita rendah negatif, dan ayahnya Su Mingshan memberinya uang untuk diinvestasikan. Dan dia memulai bisnisnya sendiri, perusahaan video dan game online yang dia buka berjalan dengan baik, dan dia dapat dianggap sebagai perwakilan dari talenta muda di Jiangbei. Omong-omong, Suken berkali-kali lebih baik daripada generasi kedua si Tianxiang yang sombong dan kaya yang mendominasi, yang hanya pandai menggoda, menjemput gadis, dan bermain-main. Hehe, dia sangat baik padaku. Zhao Hongying mengatakan ini, tetapi ekspresi tidak wajar muncul di wajahnya, hanya saja ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saudari Zhao, apa-apa yang kamu bicarakan? David memperhatikan bahwa ketika Zhao Hongying mengatakan ini, dia terlihat sangat sibuk. Mari kita bicarakan nanti. Zhao Hongying menanggapi David dengan cara ini, dan kemudian berkata, ayo makan di dalam dulu. Oke. David mengangguk. Jadi Zhao Hongying memimpin David ke klub OUC. Setelah masuk, David menemukan mengapa klub SA dan kesehatan wanita Feng Yishuan ini begitu sukses. Karena lokasi klub ini bersebelahan dengan pusat kota, itu seperti oasis yang tenang, dan interior toko sebagian besar dihiasi dengan kayu, dengan keindahan Nordik jatuh di mana-mana, membuat orang merasa seolah-olah berada di bawah sinar matahari yang hangat dan nikmati kenyamanan menenangkan jiwa. Apalagi di seluruh lingkungan, selalu ada aroma samar yang keluar dari lubang hidung, musik lembut seperti aliran sungai, dan area putih yang luas dipadukan dengan tanaman hijau, membuat toko menjadi luas, modis, nyaman dan tenang. Dan dengan pencahayaan yang lembut, Anda dapat langsung melepaskan penat tubuh dan pikiran. Bisa dikatakan lingkungan seperti itu seperti surga yang tersembunyi, bahkan membuat orang ingin menghabiskan setengah sore di sini secara perlahan. Apalagi berjalan di dalam dan menaiki tangga adalah dunia lain, ini adalah area VIP, dan tata letaknya bahkan lebih indah dan indah. Selain itu, ruang yang luas dan privasi di area VIP menjadi dua ciri khas di sini. Untuk melindungi privasi pelanggan, klub SA kesehatan wanita Feng Yishuan ini memiliki kamar tunggal dan kamar ganda. Dan di luar setiap kamar, ada pelayan cantik yang berdedikasi, siap melayani para tamu sesuai kebutuhan. Saudari Zhao, lingkungan Chulbou Semu benar-benar bagus. David tidak bisa menahan kekagumannya saat mengikuti Zhao Hongying masuk. Hehe, saya kewalahan. Bahkan, saya mendengarkan saran Suken dan meminta seorang desainer terkenal di industri untuk membantu merancang lingkungan ini.
Zhao Hongying menanggapi dengan senyuman, dan kemudian membawa David ke sudut terdalam. Pintu ruang VIP. Begitu dia datang ke sini, David tiba-tiba melihat orang yang dikenalnya, seorang pelayan cantik berseragam. Dan David langsung mengenalinya, dia adalah kecantikan yang dibawa Aurelia Amanda ke Shang Pinsuan hari itu. Dan pelayan cantik itu jelas mengenali David, dia tidak bisa menahan untuk menjadi pucat, dan berseru, "Ah, kenapa kamu?" Awalnya David tidak ingin berinisiatif untuk berbicara dengannya, tetapi melihat reaksinya, dia bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Aku bekerja di sini." Pelayan cantik itu buru-buru menjawab, dan kemudian wajahnya yang cantik berubah dari putih menjadi merah, dan ekspresinya sangat memalukan. Merasa sedikit malu, atau untuk beberapa alasan lain. "Kalian saling kenal?" Melihat ini, Zhao Hongying bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu." David dan pelayan cantik menjawab pertanyaan Zhao Hongying dengan satu suara. Aku tidak tahu." "Lalu mengapa kamu menyapa?" Zhao Hongying bingung. "Oh, bukan apa-apa. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi aku benar-benar tidak mengenalnya." David mengambil inisiatif untuk menjawab pertanyaan Zhao Hongying. "Benarkah?" Zhao Hongying sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi memberitahu pelayan cantik itu, "Fred, saya ingin berbicara dengan Tuan David. Anda pergi dan kami menyiapkan minuman gayasu dan mengantarkan mereka ke kamar." "Oh, iya." Pelayan cantik itu mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Begitu dia pergi, Zhao Hongying membawa David ke ruang VIP. Ruang VIP dilengkapi dengan suasana elegan, semua yang Anda butuhkan, tumbuh-tumbuhan hijau, sofa beludru asli, tempat tidur empuk yang besar, lemari anggur, berbagai peralatan listrik canggih dan segera. Setelah Zhao Hongying mengundang David untuk duduk di sofa, pelayan cantik muncul, dan dia masuk dengan minuman dan kopi yang nikmat. Setelah meletakkan minuman di atas meja kopi, pramusaji cantik berinisiatif menuangkan 2 cangkir kopi, yang juga merupakan proses pelayanan dasar. Tapi ketika pelayan cantik menuangkan secangkir kopi David, dia tidak tahu apakah itu karena gugup atau alasan lain. Dia menuangkannya, dan jus kopi panas memercik ke tubuh David. Untungnya, David bereaksi dengan cepat dan bangun tepat waktu untuk menghindarinya, tetapi dia masih terciprat di tubuhnya. "Fred, bagaimana kamu melakukannya?" Zhao Hongying menjadi merah karena marah ketika dia melihat situasi ini. Dia buru-buru memarahinya dengan keras. "Tuan Zhao, saya minta maaf." "Maaf? Saya tidak sengaja melakukannya. Saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Saya." Ekspresi pelayan cantik itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru meminta maaf. "Kamu harus meminta maaf kepada Tuan David, bukan aku." Zhao Hongying segera mengingatkannya. "Tuan David. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya, saya minta maaf untuk Anda." Pelayan cantik itu malu dan takut, dan wajahnya memerah, tetapi dia masih membungkuk dan meminta maaf kepada David, dan kemudian dia juga berkata, Aku akan segera membersihkannya untukmu." "Tidak perlu. Tidak apa-apa." David melihat bahwa dia sangat panik, jadi dia berkata padanya seperti ini. "Kita tidak mengenal satu sama lain, jadi kamu tidak perlu terlalu gugup dan takut. Tapi aku melakukan kesalahan serius dalam dinas kali ini, dan gaji serta bonusku akan dikurangi." Pelayan cantik itu segera berkata demikian. Ada air mata di suaranya. "Jika ada kesalahan serius, pemotongan gaji dan bonus harus dihukum. Jangan kecewa." Zhao Hongying segera berkata padanya. Ketika pelayan cantik mendengar kata-kata Zhao Hongying, dia menjadi lebih bersemangat, dan memohon pada David, "Tuan David, bisakah Anda mengatakan beberapa patah kata untuk saya? Beritahu Tuan Zhao untuk tidak memotong uang saya." David jangan berharap pelayan cantik ini melihat ekspresinya yang gugup dan ketakutan, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Aurelia Amanda,
dan dia mungkin juga pacar Aurelia Amanda. Orang harus tahu bahwa setelah uang David di tahun-tahun ini jatuh ke tangan Alicia, sebagian besar disia-siakan oleh Aurelia Amanda, saudara vampir. Dan yang paling mengganggu David adalah bahwa orang ini Aurelia Amanda sangat tampan ketika dia murah, sambil mengambil uang David untuk menjadi cantik. Dia juga mendorong Alicia untuk putus dengan orang miskin seperti David, dan kemudian temukan pria yang lebih kaya. Teman, dapat dikatakan bahwa David dan Alicia pada akhirnya berpisah, terlepas dari alasannya sendiri dan keluarga Amanda. Penyebab terbesar adalah Aurelia Amanda. Untuk Aurelia Amanda, David sama sekali tidak menyukainya, dan bahkan sangat membenci pria ini. Jadi David secara tidak sadar berpikir bahwa jika pelayan cantik di depannya benar-benar pacar Aurelia Amanda, dia akan sama dengan dia. Dan David ingat lagi bahwa dia dipaksa oleh keluarga Amanda untuk menambah 300.000 mahar tambahan dan sebuah mobil BMW seri 5. Setelah dianalisis dengan cermat oleh David, hadiah tambahan 300.000 mahar dan mobil BMW seri 5 semuanya karena Aurelia Amanda ingin menyenangkannya, dan itu adalah pelayan cantik di depannya. Dan melihat bagaimana pelayan cantik itu tampak ketakutan, tetapi masih ingin mempertahankan gaji dan bonusnya, David dapat menebak bahwa dia sangat mencintai uang. Bagi wanita yang mencintai uang, David sebenarnya tidak jijik, tetapi jika mereka meminta uang dengan cara lain, atau bahkan merugikan orang lain, maka David akan merasa bosan dan jijik. Dan David sendiri adalah korbannya. Setelah memikirkan hal ini, David merasa bahwa pelayan cantik di depannya, dengan wajah cantik itu, menjadi sedikit mengerikan. Jadi David berkata padanya dengan dingin, "Maaf, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kupikir lebih baik mengikuti ide Tuan Zhao. Mengapa saya tidak bisa melakukan ini? Anda menumpahkan kopi pada saya, jadi saya tidak bisa marah?" David menjawab dengan dingin, dan kemudian berkata kepada Zhao Hongying, "Saudari Zhao, lingkungan Anda sangat baik, itu pekerjaan pelayan kualitasnya perlu ditingkatkan." Oh, aku tahu. Zhao Hongying bukan orang bodoh, dia telah melihat bahwa harus ada konflik antara David dan pelayan cantik ini. Jadi Zhao Hongying berdiri, dan berkata dengan serius kepada pelayan cantik itu, "Li Fred, mulai sekarang, kamu akan dipecat. Segera pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gajimu bulan ini, lalu pergi." Bab 112. Ah, Tuan Zhao, mengapa ini? Mendengar kata-kata Zhao Hongying, pelayan cantik bernama Li Fred tercengang, matanya membelalak, dan dia tampak tak percaya. "Kamu masih berani bertanya padaku kenapa?" Zhao Hongying mencibir, dan berkata kepada Li Fred, "Kamu menuangkan kopi ke para tamu, dan mereka tidak meminta pertanggungjawaban, kamu beruntung." Oke. Aku mengerti itu hilang." Li Fred menangis saat mendengarnya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun, tapi menatap David dengan pahit, lalu mundur. Saat dia keluar, Li Fred sengaja menarik pintu. Ledakan. Dengan bantingan, pintu dibanting menutup. Jelas sekali, Li Fred terhempas, melampiaskan ketidakpuasannya dengan cara ini. Tidak ada alasan untuk itu. Zhao Hongying langsung tersipu karena marah, dan hendak mengejar untuk menemukan Li Fred untuk menyelesaikan skor. Tapi David segera menghentikannya, "Tuan Zhao, lupakan saja. Wanita seperti ini tidak pantas marah padanya. Mari kita bicara tentang bisnis." Tidak apa-apa." Mendengar apa yang dikatakan David, Zhao Hongying hanya bisa duduk setelah dia turun. Dia berkata kepada David dengan wajah minta maaf, "Tuan David, saya benar-benar minta maaf kali ini. Faktanya, sebagian besar pelayan di sini berkualitas baik, kecuali beberapa orang. Di sini, saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda." "Oh, Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda," kata David kepada Zhao Hongying. "Oh, Tuan David, maafkan saya untuk beberapa gosip. Apa konflik antara Anda dan Li Fred?" Zhao Hongying tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mengatakan? David berpikir sejenak, dan kemudian menjawab Zhao Hongying,
Sederhananya, dia mengacaukan pernikahanku secara tidak langsung. Pertanyaan lagi, tapi cukup untuk mengubah topik pembicaraan, saya sudah memecatnya, Tuan David, Anda tidak perlu mengingatnya. Lagi pula, David adalah tamu terhormat yang diundang oleh Zhao Hongying. Jika dia mau memaafkan Li Fred, semuanya mudah dikatakan, jika dia menolak, maka tentu saja Zhao Hongying tidak akan bersikap lunak padanya. Hehe, tentu saja aku tidak mengambil hati. David tersenyum, lalu berkata kepada Zhao Hongying, kerja bagus. Itu perlu, ini adalah prinsip hidupku. David juga tersenyum, lalu tanya Zhao Hongying, oke, Sister Zhao, mari kita bicara tentang bisnis. Apa sebenarnya yang Anda cari? Tuan David, oh tidak, Dr. David, kali ini, Anda harus membantu saya. Wajah Zhao Hongying berubah serius ketika dia mendengar ini, dan dia memohon David seperti ini. Kakak Zhao, jangan bersemangat, ceritakan dulu apa yang terjadi. Melihat kegaduhan Zhao Hongying yang tiba-tiba, David buru-buru mengatakan ini padanya. Faktanya, situasinya seperti ini. Aku benar-benar mendapatkan akta nikah dengan Suken. Hanya saja aku belum mengadakan perjamuan. Karena aku tidak punya anak. Zhao Hongying akhirnya memberitahu David sebenarnya, aku selalu ingin punya anak. Ini sangat penting. Karena, jika aku tidak hamil tahun ini, Suken, dia mungkin terpaksa menceraikanku dan menikah dengan orang lain. Aku benar-benar tidak ingin hal seperti itu terjadi. Oh, Saudari Zhao, kamu tidak bisa mengandung anak karena masalah fisikmu, kan? Setelah mendengarkan narasi Zhao Hongying, David meliriknya, lalu bertanya. Ya dokter, dikatakan bahwa rahim saya dingin, saluran tuba tersumbat parah, indung telur berhenti tumbuh, DLL, ditambah ke-9 uguran, sehingga hampir tidak mungkin saya hamil di masa depan. Saya juga sudah ke banyak rumah sakit besar, bahkan di luar negeri, mencoba banyak metode, tetapi masih gagal untuk memahami. Pada titik ini, Zhao Hongying berkata kepada David dengan nada memohon, Tuan David, masalah ini sudah lama ada di hati saya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya ingin meminta bantuanmu. Kamu, bantu saja aku. Bagaimana kamu tahu aku bisa membantumu? David bertanya pada Zhao Hongying seperti ini. Kamu bahkan dapat menyelamatkan Suken dari garis kematian, dan dia sangat sehat sekarang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti mengalami kecelakaan mobil yang serius. Dan keterampilan medis yang kamu gunakan benar-benar luar biasa. Jadi dalam hatiku, Tuan David, Anda adalah dokter jenius yang paling kuat. Saya pikir Anda pasti punya cara untuk membantu saya. Zhao Hongying buru-buru memuji dan memuji David. Oke. Baiklah. Kamu tidak perlu memujiku. Wajah David sedikit panas, dan dia melambaikan tangannya ke arah Zhao Hongying, lalu menatapnya selama beberapa detik, dan kemudian perlahan berkata, hatimu dan fungsi paru-paru kurang baik. Nah, kidan darah Anda juga kurang mencukupi, sehingga Anda akan sering merasakan dada sesak dan nyeri tumpul, serta menstruasi Anda sering tertunda. Dalam 2 tahun terakhir, Anda hanya datang setiap 3 bulan sekali. Matanya melebar, karena David bahkan tidak perlu mendiagnosis denyut nadinya, tetapi hanya menjelaskan dengan jelas kelainan pada tubuhnya. Faktanya, apa yang ditunjukkan David adalah salah satu dari 4 metode melihat, mencium, menanyakan, dan memotong dalam pengobatan Tiongkok, dan itu juga merupakan teknik dasar yang paling menakjubkan, inspeksi. Metode diagnosis visual hampir hilang dalam masyarakat saat ini, tetapi David telah menguasai keterampilan medis dalam Taiyan Jing, dan dia memiliki 5 putaran mata sejati, yang berbeda dari diagnosis visual. Rambut memiliki efek yang sama, sehingga telah lama menjadi inti dari pemeriksaan dan diagnosis, dan secara alami orang dapat melihat sekilas inti dari masalah Zhao Hongying. Ya Tuhan! Kamu sangat kuat. Setelah beberapa saat terheran-heran, Zhao Hongying menjadi lebih bersemangat. Dia bertanya pada David, karena kamu dapat melihat masalahku secara sekilas, kamu pasti punya cara untuk menyembuhkanku, kan? Dalam kasusmu, meskipun merepotkan, masih ada cara untuk menyembuhkannya. Kata David kepada Zhao Hongying.
Apakah ini benar? Dokter David, Anda benar-benar punya cara untuk menyembuhkan saya. Zhao Hongying menjadi bersemangat lagi saat mendengar ini. Sebenarnya, selain Gong Han, alasan utamanya adalah kamu memiliki masalah dengan saluran gubernur. Selama kamu membuka saluran gubernur dan menjaganya, kamu masih dapat memiliki anak. Kata David kepada Zhao Hongying. Bagus. Selama tabib suci David dapat menyembuhkan masalahku, aku akan sangat berterima kasih. Kata Zhao Hongying segera. Dia juga tahu bahwa ini adalah cara yang paling terjangkau. Lagi pula, David tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Hehe, saudari Zhao, jangan terlalu terburu-buru berterima kasih padaku. David tersenyum pada Zhao Hongying, lalu berkata, ketika kesehatanmu pulih dan kamu mengandung seorang anak, terima kasih lagi. Sekarang aku bisa merawatmu untukmu. Oh, itu bagus. Zhao Hongying sangat terkejut, dan buru-buru bertanya pada David, Tuan David, apakah kamu memerlukan peralatan medis? Aku pada dasarnya memilikinya di klub wanita. Tidak perlu peralatan. Siapkan saja beberapa batang moksa. Ini akan memakan waktu lebih dari 5 tahun. Kata David kepada Zhao Hongying. Hanya beberapa batang moksa. Sesederhana itu? Zhao Hongying tertegun saat mendengar ini. David berkata kepada Zhao Hongying, faktanya, ada pepatah dalam buku pengobatan Tiongkok kuno bahwa pembuluh gubernur adalah penyakit, dan wanita tidak subur, dan tubuh manusia adalah alam semesta kecil. Hal yang paling penting untuk mengobati infertilitas wanita adalah dengan membuka blokir agunan. Jika meridian tidak terhalang dan sirkulasi qi dan darah normal, alam semesta kecil ini akan berjalan dengan lancar dan memulihkan vitalitas. Menggunakan moksa yang qi untuk membuka blokir meridian dan membantu teknik khusus secara alami menyelesaikan masalahmu. Oh aku akan mendapatkan tongkat moksa sekarang. Meskipun Zhao Hongying tidak begitu mengerti apa yang dikatakan David, dia sangat percaya pada David, jadi dia tidak bertanya lagi, berbalik dan pergi ke lemari di ruangan itu, mengeluarkan sebungkus tongkat moksa. Tuan David, lihat tongkat moksa ini, apakah memenuhi syarat? Zhao Hongying meletakkan sekantong tongkat moksa di depan David. David membukanya dan berkata, kualitasnya sangat bagus, Nona Zhao, kamu telah mempersiapkannya dengan baik. Aku memang menyiapkan banyak hal, tapi kamu hanya menggunakan stik moksa. Zhao Hongying tersipu. Ternyata ruang VIP ini adalah ruang salon kelas atas, yang berisi semua jenis aromaterapi dan tongkat moksa, dan Zhao Hongying telah melakukan banyak persiapan sebelumnya untuk kenyamanan David dan untuk melindungi privasinya. Ada juga beberapa peralatan medis seperti tas akupuntur. Tongkat moksa ini sudah cukup? Kata David, dan kemudian berkata kepada Zhao Hongying, saudari Zhao, persiapkan dirimu. Oh, ya. David mengangguk, lagi pula, Zhao Hongying mengenakan rok panjang, yang tidak nyaman untuk perawatan. Oh baiklah. Wajah Zhao Hongying sedikit memerah, dan kemudian dia melepas rok panjangnya dengan cepat di depan David. Saya harus mengatakan, seorang wanita cantik seperti Zhao Hongying, baik wajah maupun sosoknya, adalah yang terbaik. Kakak Zhao, maksudku adalah, kamu harus berganti pakaian, yang lebih longgar. David tidak menyangka Zhao Hongying begitu sederhana, dan gambar yang hidup dan harum ini dibuat wajahnya terlihat pucat. Mereka semua mulai terbakar tak terkendali, jadi dia buru-buru mengingatkannya seperti ini. Oh, saya pikir saya akan lepas landas. Wajah Zhao Hongying juga memerah, tapi dia berinisiatif untuk meminta maaf kepada David, Tuan David, itu karena saya tidak bisa menunggu, tolong jangan tersinggung. Aku baik-baik saja, sebaiknya kamu cepat-cepat dan ganti bajumu sebelum keluar. David merasakan gelombang panas, dan buru-buru mengingatkan Zhao Hongying lagi, dan kemudian menurunkan matanya. Bagaimanapun, adegan ini sangat mengasyikkan. Melihat David seperti ini, Zhao Hongying tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan memasuki kamar mandi.
Setelah beberapa saat, Zhao Hongying, yang telah berubah menjadi kasa longgar, keluar. Saya benar-benar merasa kasihan dengan pesona dewasa seperti itu. David mengangkat kepalanya dan melihatnya sekilas, wajahnya memerah lagi. Bab 113. Dr. David, mengapa kamu begitu pemalu? Aku tidak malu, tapi kamu pemalu. Melihatmu seperti ini, aku merasa sedikit gugup. Melihat penampilan memalukan David, Zhao Hongying mau tidak mau bertanya, dia mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Zhao Hongying telah belajar di luar negeri selama beberapa tahun, jadi dia jauh lebih terbuka tentang masalah ini daripada orang Cina biasa. Ketika Zhao Hongying mengatakan ini, David tersipu, dan buru-buru berkata, "Saudari Zhao, jangan khawatir, saya tidak akan berpikir liar. Bisakah kita mulai sekarang?" Zhao Hongying bertanya pada David. Saya harus menyelesaikan masalah keterlambatan M3 menstruasi dan pendarahan Anda terlebih dahulu, yang disebabkan oleh tekanan mental Anda yang berlebihan dan konstitusi defisiensiin Anda. Jadi saya akan menggunakan metode api bumi dan barbarisme cerah untuk memandu energi yang dari moksa. Perkenalkan ke dalam titik akupunturmu, biarkan nafas dalam tubuhmu mencapai keadaan harmonis antara yin dan yang, dan kemudian bantu teknik pemijatan dan pemijatan untuk mengatasi masalah ini. David menjelaskan. Ini dihuamingi? Apakah ini metode pengobatan? Zhao Hongying bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Ya. Dihuamingi adalah metode kuno Moxi Busiki. Itu adalah menekan tongkat moksa yang terbakar pada titik akupuntur tertentu, dan melalui teknik dan teknik khusus, dengan cepat menembus kekuatan obat dari tongkat moksa ke dalam kulit. Dibandingkan dengan Moxi Busi tradisional, Moxi Busiki semacam ini tidak hanya memiliki efek fisik menghangatkan titik akupuntur, tetapi juga memiliki efek farmakologis dari formula obat herbal khusus. Semakin kuat efeknya, semakin baik jadinya. David memperkenalkannya seperti ini, dan kemudian mengingatkan Zhao Hongying, metode Moxi Busi api ini akan cukup panas pada awalnya, kamu harus menanggungnya. Kalau begitu tolong buka tanganmu, Sister Zhao, dan aku akan menekan titik akupuntur di tanganmu terlebih dahulu, sehingga kamu bisa merilekskan seluruh tubuhmu terlebih dahulu. Kata David kepada Zhao Hongying seperti ini. Baiklah. Zhao Hongying buru-buru merentangkan tangannya sesuai dengan kata-kata itu, tetapi ekspresinya sedikit gugup. David melangkah maju, meraih tangan Zhao Hongying, dan menekan Lai Kui Point di pergelangan tangannya pada saat yang bersamaan. Titik akupuntur ini terletak di bagian dalam pergelangan tangan tubuh manusia, di bawah sisi ibu jari, 15 inci dari lipatan pergelangan tangan melintang dekat dengan denyut nadi. Itu milik titik akupuntur meridian paru-paru tain. Akupuntur pada titik akupuntur ini tidak bisa hanya mengobati penyakit pada pergelangan tangan dan lengan, tetapi juga pada kepala, penyakit pada tulang belakang leher, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa kepala dan leher hilang. Alasan mengapa dia memilih untuk memulai di sini adalah karena David menemukan bahwa meskipun Zhao Hongying terlihat tenang di luar, dia cukup gugup di dalam hatinya. Selain itu, wanita seperti Zhao Hongying berada di bawah tekanan fisik, yang dapat dengan mudah berubah menjadi tekanan psikologis. Oleh karena itu, David memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Agak sakit. Zhao Hongying merasakan sakit yang menggelitik di pergelangan tangannya saat David mencubit Lai Kui Point, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam seperti ini. Bertahan, kata David. Dan kemudian, dengan ibu jari kedua tangan pada sudut 90 derajat, dia menekan Lai Kui Point di pergelangan tangan Zhao Hongying, dan mulai memijat dari ringan ke lambat. Gerakan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat penting untuk mengontrol kekuatan. Jika terlalu ringan tidak akan ada efek penyembuhan, tetapi jika terlalu berat, Zhao Hongying tidak akan tahan. Tapi kendali David atas kekuasaan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Oleh karena itu, meskipun Zhao Hongying merasakan sakit saat dia meremas tangannya seperti ini, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima. Setelah menguleni selama beberapa menit, Zhao Hongying merasa bahwa dari perasaan menindas di tangan David, ada semburan kekuatan transparan yang berasal darinya.
Kekuatan ini, di sepanjang meridian di pergelangan tangan Zhao Hongying, pergi ke lengan, lalu ke tulang belakang leher, dan akhirnya mengalir ke kepala, membuatnya mati rasa, tetapi perasaan lega. Perasaan ini nyaman di tengah-tengah rasa sakit, dan ada perasaan menyegarkan yang membuat pikiran sadar dan jernih, sehingga semangat tegang Zhao Hongying berangsur-angsur mengendur. Ini membuat Zhao Hongying diam-diam terkejut, dia tidak asing dengan berbagai teknik pijat, dan bahkan bisa dikatakan cukup akrab dengannya. Karena di klub wanita Feng Yishuan yang dibukanya, pijat manual adalah salah satu item utamanya. Namun, Zhao Hongying menemukan bahwa teknik pemijatan khusus David jauh lebih kuat daripada teknik dan efek teknisi paling kuat di klub wanita Feng Yishuan, teknik pemijatan. Dengan cara ini, Zhao Hongying lebih percaya pada keterampilan medis David. Bagaimanapun, dia tahu bahwa bisa mempraktikkan teknik pijat sedemikian ekstrim bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Setelah sekitar 10 menit dipijat, David menemukan bahwa Zhao Hongying benar-benar rileks, jadi dia memulai langkah kedua. Saudari Zhao, Anda dapat menemukan tempat untuk berbaring sekarang, dan saya akan memulai moksibusi untuk Anda, kata David kepada Zhao Hongying. Oh, kalau begitu ayo pergi ke kamar sebelah. Zhao Hongying mengangguk, dan membawa David ke kamar lain. Kamar ini sebenarnya adalah kompartemen dari kamar pribadi tingkat atas, yang khusus disiapkan untuk para tamu yang mengerjakan proyek pribadi. Bilik ini dirancang antik, dengan gambar-gambar indah wanita dari dinasti Tang tergantung di dinding, diisi dengan kayu cendana yang menenangkan, di tengahnya terdapat tempat tidur besar dengan pola kaca, ditutupi dengan spray putih bersih, dan ada beberapa tempat tidur khusus. Di sekitarnya peralatan aromaterapi. Oke, saudari Zhao, tengkurap dulu, kata David kepada Zhao Hongying. Zhao Hongying buru-buru berbaring seperti yang diceritakan. David mengeluarkan 3 batang moksa, lalu mengambil energi sejati dari dantian, mencubitnya di salah satu ujung tongkat, dan merangsang energi sejati. Ci. Ketiga batang moksa itu langsung tersulut oleh tindakan David. Metode ini disebut Yin Yi, menggunakan dantian Zenki murni, yang menyatu dengan esensi batang moksa dan distimulasi, jauh lebih efektif daripada menggunakan korek api biasa. Setelah menyalakan 3 batang moksa, David menggunakan energi sejatinya untuk mengendalikan ujung api yang menyala, berubah menjadi 3 gumpalan nafas api seperti jarum suntik, yang menyusup ke titik akupuntur Qihai, Guanyuan, dan Zhongji Zhao Hongying. Jenis teknik ini disebut menyeberangi api, yang merupakan teknik moksibusi yang sangat cerdik dan cemerlang. Praktisi pengobatan Tiongkok biasa tidak dapat mendukung teknik seperti itu karena kurangnya energi nyata di dantian. Segera, Zhao Hongying merasa seperti digigit semut, dan 3 napas berapi-api telah menembus jauh ke dalam 3 titik akupunturnya. Sepertinya tidak sakit, Zhao Hongying bergumam di dalam hatinya. Namun, David dengan cepat mengaktifkan Zenki-nya, yang menyatu dengan tongkat moksa yang terbakar. Segera, Zenki dan napas berapi-api yang dihasilkan oleh tongkat moksa yang terbakar, melalui teknik khusus api bumi Mingi, itu terus mengalir ke Zhao 3 titik akupuntur Hongying. Aku merasa, tubuhku benar-benar panas. Zhao Hongying akhirnya terstimulasi oleh panas yang tak terlukiskan dan membuka mulutnya, hampir ingin menangis. Saudari Zhao, tunggu sebentar lagi. Melihat tubuh Zhao Hongying gemetar parah, David buru-buru mengingatkannya. Oh, aku akan mencoba yang terbaik. Zhao Hongying mengertakkan gigi peraknya dan berkata. Setelah menderita sekitar 10 menit, Zhao Hongying tiba-tiba merasa bahwa sensasi terbakar di tubuhnya tidak lagi begitu kuat, dan kemudian mulai menyebar dari titik akupuntur di sepanjang meridian ke segala arah. Karena penyebaran panas, Zhao Hongying mulai merasakan kehangatan di bawah tubuhnya, dengan napas hangat menembus ke tulang, seolah dipanggang oleh api arang yang menyala-nyala di musim dingin, rasanya sangat menyegarkan. 3 batang moksa telah dibakar, jadi David menggunakan metode yang sama lagi untuk membakar tongkat moksa baru, dan terus mengintegrasikan Qi sejati dantian, dan Qi yang dan panas yang dihasilkan oleh pembakaran ke dalam tubuh Zhao Hongying.
Artemisia agi adalah obat herbal dengan khasiat yang murni yang memiliki efek mengatur menstruasi, menghentikan pendarahan, mencegah ke9U9 uran, menghilangkan dingin dan menghilangkan kelembapan. Efek Moxa Stick untuk akupuntur dan moksibusi umumnya semakin baik seiring bertambahnya usia. Ada pepatah yang mengatakan jika Anda memiliki penyakit selama 7 tahun, mintalah moxa selama 5 tahun. Kantong tongkat moxa yang disiapkan Zhao Hongying untuk David adalah moxa berusia 5 tahun dengan kualitas tinggi. David menggunakan metode api bumi untuk mencerahkan orang barbar, menggunakan sebagian besar tas Chen Ai. Dan tubuh Zhao Hongying sudah penuh dengan energi yang, dan seluruh tubuhnya memerah seperti mabuk. Oke, sekarang tahap terakhir. Saudari Zhao, berbaliklah. Kata David kepada Zhao Hongying. Oh. Oke. Zhao Hongying buru-buru berbalik dan berbaring tengkurap. David menyalurkan ki sejati dari dantian, mengumpulkannya di ujung jari 10 jarinya, dan kemudian menunjuk ke arah Dasui, Xiang, Kuiyuan dan Yaoyang di Zhao Hongying kembali. Guan, Tao Dao, Ji Song, Tianzong, Shenzhu, Zichuan, Mingmen, Shendao, KL1K1 per 1. Teknik ini disebut True Fire Tongmai, dan tujuannya adalah untuk membuka blokir du meridian yang tersumbat, sehingga yang Qi dapat mengalir dengan bebas di tubuhnya. Tapi pengenalan titik akupuntur David sangat akurat, dan kecepatannya jari ke bawah cepat dan cepat. Kekuatan teknik kecepatan dan kecepatan semuanya dikuasai dengan sangat baik, dan gerakannya sehalus awan yang mengalir dan air yang mengalir. Sambil menunjuk ke bawah, David juga mengendalikan yang Yuan Shen Qi di tubuhnya dari waktu ke waktu, dan menusuk titik akupuntur Zhao Hongying dengan tekniknya. Setelah bolak-balik seperti ini selama sekitar 1 jam atau lebih, tubuh, anggota tubuh, dan 8 meridian luar biasa Zhao Hongying dipenuhi dengan sejumlah besar yang sejati. Dan kulit Zhao Hongying juga berubah menjadi merah cerah tanpa sadar, dan dia sendiri meneteskan keringat, seolah-olah dia telah berada di sauna menyeluruh, pakaiannya benar-benar basah kuyup. Panas sekali. Zhao Hongying tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Semakin panas semakin baik. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir. Aku ingin membakar alam semesta kecilmu. Kata David kepada Zhao Hongying. Bakar alam semesta kecilku? Zhao Hongying terkejut, tidak bisa mengerti apa artinya. Ya. Saudari Zhao, bersabarlah sedikit lagi, kamu akan segera sembuh. David berkata kepada Zhao Hongying, lalu mengumpulkan energi sejatinya di telapak tangannya, dan menekan ke arah gerbang kehidupan di belakang Zhao Hongying.